Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Jumat 28 April 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan kitab Amos pasal yang terakhir, yakni pasal 9. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur dan terima kasih untuk setiap kebaikan, kasih, penyertaan, berkat yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami, dan kami mengalami semua itu. Biarlah berpengalaman dengan Tuhan membawa kami semakin mengenal pribadi-Mu dan juga membawa kami untuk hidup dalam ketaatan. Karena itu Tuhan, kami mau terus menggali firman Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami laksanakan. Juga kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kami dapat menerapkan segenap firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, inilah diri kami sedia untuk belajar firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya akan membacakan di dalam Amos pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan menyusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejak awal perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan Allah telah menyatakan dirinya sebagai Allah yang cemburu. Ia tidak ingin umatnya memiliki pilihan antara menyembah Dia dan juga menyembah ilah lain. Ini menjadi larangan yang sangat amat keras, sehingga hukuman bagi yang melakukannya juga tidak main-main. Namun bangsa Israel justru berulang-ulang kali jatuh dalam penyembahan berhala, termasuk pada masa Amos, sehingga Amos memperingatkan kejahatan mereka di hadapan Tuhan, bahkan menyampaikan nubuat penghukuman atas mereka. Dalam penglihatan yang kelima ini dengan tegas dinyatakan bahwa tidak ada jalan sama sekali bagi umat untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya atau melepaskan diri dari hukuman Tuhan. Tidak ada yang luput karena mereka sudah jauh berdosa dan meninggalkan apa yang telah Tuhan tetapkan. Hukuman itu datang di tempat ibadah mereka di Betel, tempat mereka menyembah dewa-dewa Kanaan,
Demikian juga Allah membenci perzinahan yang mereka lakukan dengan beribadah kepada Allah lain, karena perbuatan itu menduakan Tuhan, juga mengubah hal yang baik yang ada di dalam diri mereka karena mengikuti tradisi yang jahat. Penyembahan berhala dan kejahatan mereka terhadap sesama membuat Tuhan Allah akan membinasakan mereka semua, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat luput atau melarikan diri. Bahkan dikatakan sampai dasar laut pun Tuhan yang akan menghukum mereka. Tidak ada yang luput dari hukuman Tuhan. Tuhan Allah yang tidak pernah kehabisan cara untuk mengasihi dan memberkati umatnya, kini ingin memusnahkan mereka karena murka Tuhan yang menyala atas segala kejahatan mereka. Dan Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara. Selain Dia menyatakan kasih-Nya, Tuhan pun tidak pernah kehilangan cara untuk menghukum umatnya. Dan umat yang menghindar sekalipun akan tetap mengalami hukuman dari Tuhan. Di bumi, di langit, bahkan di bawah bumi, semua tempat tidak ada yang aman. Sekalipun mereka melarikan diri dan menganggap aman, disitulah Tuhan akan menyatakan penghukumannya. Sungguh mengerikan. Itulah yang dinubuatkan Amos terhadap bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita untuk menempatkan Tuhan sebagai yang patut dihormati dan dimuliakan dalam relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Jika kita bermain-main dalam penyembahan kita kepada Tuhan, menduakan Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini, lalu melakukan kejahatan terhadap sesama, maka Tuhan tidak akan segan-segan untuk menjatuhkan hukuman kepada umatnya yang demikian. Tidak terkecuali kita jika kita melakukan semuanya itu. Ia tidak akan segan menghukum kita dengan keras agar kita menghormatinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur untuk peringatan hari ini. Mari kita juga berkomitmen kepada Tuhan, berkomitmen untuk mengasihi Tuhan dan hidup takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, serta melakukan apa yang diperintahkannya, yang dikehendakinya dengan segenap hati. Tentunya kita tidak sendirian. Tuhan pribadi, Allah Tritunggal yang berkenan menyertai kita di dalam kehidupan kita, yakni Roh Kudus. Dialah yang akan menuntun kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjadi orang Kristen berarti bukan sekedar kita percaya Yesus juru selamat saya, nanti saya mati pasti dijamin masuk surga. Bukan sekedar itu saja, walaupun kita mengalami jaminan seperti itu. Tetapi yang terpenting adalah kita mau melakukan apa yang dikehendakinya, kita mau menghormatinya dan memuliakan Tuhan sepanjang hidup yang dipercayakan Tuhan atas kita. Saya sering mengatakan bahwa kita ditebus ketika kita masih menginjak bumi ini. Kita ditebus ketika nafas ini masih berhembus, jantung ini masih berdetak. Artinya ketika kita masih berada di dunia ini, kita ditebus oleh Tuhan. Ditebus untuk apa? Ditebus untuk menunggu mati, karena sesudah mati kita mendapatkan kehidupan kekal. Bukan itu. Kita ditebus waktu kita hidup, artinya kita ditebus untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita ditebus waktu kita masih hidup, untuk menjadikan hidup kita memuliakan Tuhan, dan tidak lain memuliakan Tuhan itu adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya. Maka sebagai orang Kristen wajib untuk rajin beribadah. Sebagai orang Kristen mau melakukan hal-hal yang baik. Sebagai orang Kristen senantiasa memancarkan terang di dalam kehidupan di tengah kegelapan, karena sesungguhnya manusia berdosa membutuhkan terang itu, dan terang itu ada pada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini satu predikat yang mulia.
yang dipercayakan Tuhan kepada umatnya saat ini, yakni kepada kita sekalian. Karena itu jangan sia-siakan waktu kita dengan hidup percuma atau sia-sia. Jangan juga kita beribadah kepada Tuhan, tetapi kita juga masih terpaut dengan hal-hal yang lain termasuk keduniawian kita. Sehingga Tuhan cemburu, dan firman Tuhan hari ini secara tegas, Tuhan murka terhadap umatnya yang melakukan seperti itu. Dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Itulah yang dikatakan kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Jangan kita menjadi sesat, yakni mendua hati antara kita beribadah kepada Tuhan dan juga melakukan hal dosa yang lain, dan perhatian kepada yang lain melebihi Tuhan, sehingga hati kita tidak berpaut hanya kepada Tuhan. Sekali lagi, Tuhan cemburu dan murkanya tetap ada sampai hari ini. Kalau kasih Tuhan sedemikian rupa Tuhan nyatakan, termasuk juga di dalam Yesus Kristus, demikian juga murka Tuhan yang akan dinyatakan. Sebagaimana kitab Amos mengajarkan hari ini, kita tidak bisa menghindarkan diri tak kala kita mengalami hukuman dari Tuhan. Karena itu janganlah kita sia-siakan hidup ini dengan terus melakukan dosa, dengan terus melakukan tindakan yang melawan Tuhan. Mari kita berbalik, bertobat kalau kita masih melakukan itu, dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan tidak hanya memberikan perintah untuk ditaatinya, tetapi ada berkat yang Tuhan mau sediakan bagi umatnya yang taat. Bukan berkatnya yang utama dan yang menjadi tujuan kita, tapi yang utama adalah ketaatan itu sendiri. Karena ketaatan itu adalah memuliakan Tuhan, maka yang lainnya akan ditambahkan bagi setiap umatnya yang setia mentaatinya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur atas firman Tuhan. Biarlah hati kami gentar tak kala kami membaca firman Tuhan yang menyatakan murka Tuhan terhadap umatnya yang mendua hati, terhadap penyembahan umatnya yang penuh dengan kemunafikan. Tuhan, biarlah hati kami gentar terhadap murka Tuhan dan membawa kami untuk hidup di dalam ketaatan yang sesungguhnya, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Inilah diri kami. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.